Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Kampung Santet. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Lelaki yang dipanggil Gani terkejut dengan apa yang dikatakan oleh kakek Kurdi. Kenapa ini terjadi padaku? Kemarin anakku yang kau ambil dan sekarang istriku. Ia memeluk tubuh istrinya yang sudah tidak bernyawa lagi. Air matanya tidak kuat lagi terbendung, menangis. Semuanya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Gani. Mereka tidak kuat menahan tangis. Kedua kakek itu hanya duduk lemas melihat mayat di depannya. Mereka kehilangan satu lagi warganya. Penyesalan terdalam dirasakan oleh kakek Kurdi dan kakek Zul. Mereka sudah berusaha dengan sekuat tenaga, tapi mereka masih terlalu kuat. Kekuatan kedua tetua kampung itu belum bisa menandinginya. Sampai kakek Zul tidak sadar meneteskan air matanya. Ia seperti tidak bisa menjaga kampung ini supaya damai dan aman. Kiki dan yang lainnya hanya bisa melihat dengan wajah sedih. Mereka dahulu tidak percaya dengan apa yang orang katakan dengan ilmu santet. Tapi ketika di kampung ini, mereka melihat semuanya. Ilmu itu benar-benar ada dan berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Satu lagi pengalaman yang mereka rasakan setelah mereka berjuang keluar dari kampung halusinasi, di kampung air darah, dan sekarang mereka harus bisa menghancurkan ilmu itu, walau mereka tahu itu sangat tidak mungkin. Setidaknya mereka tahu siapa yang memilikinya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, mati atau diam di penjara. Mungkin mereka hanya tahu istri dan anaknya Pak Gani mati oleh orang lain, tanpa mereka tahu bagaimana asalnya yang dilakukan oleh kakeknya Mira dan buyutnya. Siapa yang tidak mengenal kakek Ojal dan anaknya Odang? Mereka adalah anak dan ayah yang memiliki ilmu hitam dari orang-orang terdahulu. Orang yang datang kepada mereka pasti membawa hasilnya, kekayaan dari uang gaib, membunuh orang, atau memikat orang supaya suka padanya. Mereka terus mengejar siapa saja yang memiliki ilmu itu dan berguru padanya. Pada suatu hari satu orang gurunya mengatakan kalau mereka harus pergi ke hutan larangan untuk menyelesaikan semua ritual dan menyempurnakan ilmunya. Di sana hiduplah seorang kakek-kakek jelmaan harimau. Dia selalu memakan manusia di kampung itu. Berkali-kali orang sakti mencoba membunuhnya dengan segala cara, tapi tetap saja dia selalu menang. Siapa saja yang berani mendekatinya pasti akan mati dimakan olehnya. Banyak orang menyebutnya jelmaan iblis karena kakek itu memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Dengan informasi di mana hutan larangan yang dimaksud gurunya tadi, berangkatlah mereka dengan tekad untuk berguru dan menyempurnakan ilmunya, yang dimana mereka akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Ketika ilmunya sudah sempurna, beneran ini hutannya Pak? Tanya Odang sambil menatap ke arah hutan dengan pohon-pohonnya yang besar, tinggi, dedaunannya yang seperti batangnya, memungkinkan sinar matahari tidak akan masuk. Waktu itu umurnya baru 20 tahun. Sepertinya begitu. Tidak ada hutan lagi di kampung ini. Orang-orang kampung juga melarang kita untuk ke sini tadi. Jadi sudah pasti ini hutan yang diceritakan oleh guru. Pak Ojal langsung masuk sambil menarik tangan anaknya. Di belakang mereka matahari sudah hampir tenggelam di balik gunung, menyisakan warna merah. Sepanjang perjalanan tulang-tulang berserakan di mana-mana. Bau busuk penusuk hidung, ditambah tanah yang becek membuat langkah mereka terganggu. Hawa dingin mulai mereka rasakan, ditambah cahaya hanya sedikit saja yang masuk. Mereka tidak tahu harus berjalan kemana, hanya mengikuti kaki membawa mereka.
Kita akan kemana, Pak? Odang terus mengikuti bapaknya dengan rasa takut, tidak seperti biasanya. Berkali-kali dia melihat ke belakang, seperti ada yang mengikutinya. Suara burung hantu selalu membuatnya kaget. Bulu kuduknya sudah berdiri sejak masuk hutan. "Kakek harimau, di mana kau?" teriak Pak Ojal. Suaranya menggema, tapi tidak ada yang menjawabnya. Hanya oleh suara burung hantu. "Aku kesini untuk menjadi muridmu. Muncullah," katanya lagi sambil duduk bersilah, mengeluarkan arang lalu membakarnya. Dia membacakan kalimat-kalimat sambil menaburkan kemenyan ke arang yang sudah berapi. Odong hanya terdiam di belakang bapaknya sambil memperhatikan sekitar. Riuh suara angin menerpa dedaunan, membuat hutan itu semakin seram. Cahaya matahari sepertinya sudah seutuhnya menghilang di balik gunung. Hutan itu gelap. Burung hantu yang tadi terus-menerus bersuara sekarang diam, digantikan oleh suara angin. Odang semakin ketakutan di belakang bapaknya. "Ternyata nyalimu besar juga, wahai anak muda." Suara itu menggema, menggantikan suara angin. Tidak tahu dari mana datangnya. Setiap arah mata angin terdengar suara itu. "Kami kesini untuk menjadi muridmu. Apakah kau siap menerima syarat yang akan aku berikan?" Suara itu terkadang jauh, tapi terkadang juga dekat di samping mereka. "Apapun itu, kami siap menerima syaratnya." Sepasang mata berwarna merah menyala, menghampiri mereka. Langkah kakinya menginjak ranting pohon terdengar. Detak jantung ayah dan anak itu seperti tidak berdetak ketika melihat apa yang ada di depannya. Matanya melotot sambil menahan napasnya. Sesekali menelan ludah. Harimau sebesar anak sapi sekarang sedang menatap wajah mereka. Wajah yang penuh ketakutan, taringnya yang panjang siap merobek kulit. Air liurnya keluar dari sela-sela giginya. "Jangan makan kami," pinta Pak Ojal. "Aku tidak akan memakan kalian. Aku siap menjadi guru kalian," kata harimau itu. Ia perlahan merubah menjadi sosok kakek-kakek bungkuk dengan tongkat di tangannya. Rasa takut mereka seketika berubah melihat kakek itu. "Dari mana asal kalian?" "Kami dari kampung sawah. Kami adalah muridnya kakek Sarang," kata Pak Ojol. Odang hanya terdiam di belakang punggung ayahnya. "Oh, kalian muridnya si Sarang. Aku akan memberikan apa yang kalian mau, tapi dengan satu syarat. Setiap kali memiliki anak atau cucu, kalian harus mengorbankannya padaku." "Tidak," kata Odang. "Siapa dia?" Dia anak saya, kek. Kami siap dengan syarat yang kakek berikan." "Sekarang kalian tusuk aku dengan pedang ini." Kakek itu menyerahkan pedang ke Pak Ojal. "Lalu minum darah itu. Kekuatanmu akan kuat, tidak terkalahkan, dan kekayaan akan datang pada kalian." Kakek itu kembali berubah menjadi harimau. Lantas Pak Ojol menusuknya tepat di perut harimau itu. Darah segar langsung keluar memenuhi botol minum Pak Ojol yang terbuat dari bambu. Pedang itu seketika hilang dari tangannya, dan luka yang ada di perut harimau kembali tertutup seperti semula. "Kalian minum darahku." Tidak perlu diperintah 2 kali, mereka langsung meminum darah itu. Odang terpaksa meminumnya. "Sekarang kalian pulang, sebelum aku lapar dan memakan kalian berdua." "Terima kasih, kek," kata Pak Ojol sambil membereskan barang-barangnya dan memasukkannya ke tas. Harimau itu mengaum keras lalu hilang tak terlihat. Sepulangnya dari hutan larangan, Pak Ojol banyak kedatangan tamu dari kota dan luar kota. Mereka meminta supaya Pak Ojol mendoakan kelancaran usaha mereka, meminta susuk, dan ada beberapa menginginkan orang yang mereka bawa fotonya supaya mati. Bayaran tinggi mereka janjikan untuk apa yang dimintanya. Itu yang membuat keluarga Pak Ojal menjadi kaya raya secara mendadak. Bukan karena ada uang gaib atau yang lainnya, akan tetapi banyak orang yang berdatangan karena terbukti apa yang dilakukan Pak Ojal terjadi.
Saya menginginkan lelaki itu mati, Mbah, kata seorang perempuan malam itu sambil menyerahkan foto dan uang di dalam amplop. Bisa diatur. Pak Ojal langsung mengambil foto itu, lantas menggunakan boneka yang ia buat dari jerami. Menusuknya sampai boneka itu keluar darah. Perempuan itu tidak percaya. Dia sudah mati, pulanglah. Benar saja, lelaki itu mati dengan tusukan di perutnya. Pak Ojal dikenal sebagai orang pintar, disegani, orang terkaya di kampung ini. Sampai banyak perempuan yang menawarkan diri sebagai pendamping Odang karena umurnya sudah siap untuk menikah. Tapi berkali-kali dia menolaknya. Perempuan orang-orang terhormat, kaya, cantik, bahenol, dia tolak semuanya. Ika, perempuan desa dengan kecantikan yang biasa saja, yang menaklukkan hati Odang. Mereka akhirnya menikah sampai memiliki anak perempuan bernama Lela, ibunya Mira. Dan harimau itu menagih janjinya. Tepat setelah 3 hari bayi itu lahir, dia datang secara tiba-tiba ketika mereka sedang berkumpul di tengah rumah. Aku menginginkan bayi itu, kata harimau itu. Odang dan bapaknya terkejut ketika melihat harimau itu benar-benar datang. Tidak, aku tidak akan memberikan anak ini. Kalau begitu, aku akan memakan kalian semua. Odang dan Pak Ojal melawan harimau itu. Mereka saling jual beli serangan sampai Pak Ojal mati, terkena cakaran harimau itu. Dan ibunya juga mati dimakan harimau penunggu hutan larangan. Melihat bapak dan ibunya terkapar mati, Odang membawa lari anak dan istrinya dengan ilmu yang ia miliki dari bapaknya. Loncat dari satu pohon ke pohon lainnya, menghilang menembus batu. Kita harus menyembunyikan anak kita, kata Odang ke istrinya yang tidak tahu apa-apa. Hanya tahu kalau suami dan mertuanya adalah orang pintar yang selalu mengobati pasien yang datang ke rumahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dulu aku dan bapak membuat perjanjian untuk menyempurnakan ilmu dengan harimau itu di hutan larangan. Kami harus menyerahkan anak perempuan atau cucu perempuan. Tidak, aku tidak akan memberikan anak ini dimakan oleh harimau. Odang menggunakan seluruh kekuatan yang ia miliki untuk kabur dari harimau itu. Sejauh mungkin dia pergi dari kampungnya. Sekarang kalian aku lepaskan, tapi ingat, aku akan mengambil anak perempuan kalian, kata harimau itu sambil menatap Odang dan istrinya sedang berlari dari atas batu. Mengaum keras lalu menghilang seperti debu terbawa angin. Mereka tinggal di sebuah kampung, menjadi orang biasa. Tapi terkadang Odang menerima orang-orang yang ingin membalas dendam, menanam susuk dan melancarkan bisnisnya. Seperti waktu ia dan bapaknya dahulu. Seperti bumerang, banyak musuh tak kasat mata yang selalu menyerangnya, mencoba membunuhnya, tapi selalu gagal karena kekuatan Odang sangat kuat. Tibalah pada malam Jumat Kliwon, di saat Odang dan istrinya sedang tertidur lelap, makhluk berbadan besar, bertanduk, berwarna merah seluruh badannya, menyerang mereka dan membunuh Odang dan istrinya. Waktu itu Lela sudah dewasa. Dia melihat makhluk itu membunuh kedua orang tuanya dengan pedang besar. Dia hanya terdiam di balik pintu sambil menangis tertahan. Pagi harinya mereka bersiap dikuburkan di pemakaman kampung. Tapi sayang, setiap jasad Odang dimasukkan, tanah itu selalu tertutup dan memuntahkan kembali tubuhnya. Seluruh warga terkejut. Tanah tidak menerimanya. Mereka memutuskan untuk menghanyutkan jasad Odang ke sungai. Waktu itu umurnya menginjak 70 tahun dan Lela sudah siap untuk menikah. Dia menangis dalam pelukan seorang perempuan parubaya, istri salah satu ketua kampung itu. Kakek Zul berhenti bercerita, mengambil gelas yang berisikan teh hangat, lantas meminumnya untuk membasahi tenggorokannya yang sudah kering sejak tadi. Ririn dan yang lainnya menatap penuh penasaran apa yang akan kakek Zul ceritakan selanjutnya. Apakah tentang kakek Odang atau cerita lain tentang ilmu itu? Sebagian ilmunya diturunkan padaku,
dan sebagiannya lagi tidak ia keluarkan. Itu yang menjadi ia tidak diterima oleh tanah. Katanya semenit kemudian, "Terus bagaimana dengan anaknya?" "Dia aku nikahkan dengan Gani dan Mira hasilnya." Serem juga ilmu-ilmu seperti itu. Dia ingkar janji dengan makhluk itu, merelakan semuanya untuk harta. Iblis harimau itu memang tidak salah. Dia hanya mengambil janji kakek Odang. "Jangan-jangan kakek harimau itu yang kita temui waktu itu?" tanya Rara. "Maksudnya?" Kakek Sul balik bertanya, tidak paham. "Waktu kami ke kampung Dara, kami bertemu dengan kakek harimau. Dia menolong kita untuk melawan perempuan iblis." "Siapa perempuan iblis itu?" tanya Marni. Kakek Sul hanya terdiam. Ia tahu siapa yang mereka maksud, perempuan iblis. Teriakan dari kamar terdengar dari Devita ketika Ririn akan menjawab pertanyaan Mira. Mereka langsung ke kamar. "Jundi, tunggu aku!" teriaknya. Kakek Sul langsung memegangi tangan Devita, memejamkan mata. Beberapa detik kemudian ia membuka mata. "Nak Vita." Perlahan mata anak itu terbuka. "Kemana Jundi?" "Dia sudah tenang di sana," jawab Ririn. "Apa yang kamu lihat, Nak?" "Jundi, mayat-mayat, dan mereka membunuhnya dengan boneka," kata Devita sambil meminum air yang dibawakan oleh Marni. Kakek Sul menghela nafasnya, lantas keluar. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Mimpi itu sama seperti apa yang dikatakan oleh Devita. Semuanya mati oleh mereka. Sepertinya hukum alam akan berlaku. Siapa yang kuat itu yang akan bertahan. Tidak tahu siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Selama orang yang memiliki ilmu itu masih hidup, dunia ini tidak akan tenang. Pohon beringin itu kembali terbuka. Suara gemuruhnya memegahkan telinga. Tapi tidak bisa didengar oleh semua orang. Hanya orang-orang yang pernah bersentuhan dengan pohon itu yang bisa mendengar dan melihatnya terbelah. Seorang perempuan berjalan masuk, lalu pohon itu kembali tertutup. Setelah perempuan itu sudah di dalam, anjing yang berada di depan saung kakek Sul tidak menggonggong. Karena perempuan itu sudah membuatnya tertidur oleh makanan yang ia bawa. Singgasana yang terbuat dari emas terlihat oleh perempuan itu. Tidak tahu berapa beratnya. 2 orang lelaki berbadan kekar dengan wajah ganteng mengipas-ngipas seorang perempuan yang duduk di singgasana itu. Perempuan cantik dengan baju yang terbuat dari emas. Siapa saja pasti akan jatuh cinta dengan kecantikan wajahnya. "Akhirnya kau datang juga, Mariana," kata perempuan itu sambil turun dari singgasana lalu memeluk Mariana. "Aku sudah muak dengan mereka. Aku ingin membalas dendam," kata Mariana dalam pelukan perempuan itu. "Kau bisa melakukannya. Aku akan memberikan apa yang kau mau. Tapi itu ada harganya." "Apa itu, Ratu?" "Aku menginginkan lelaki ganteng yang siap untuk melayaniku," kata Ratu dengan berbisik di telinganya lalu melepaskan pelukannya. "Aku siap memberikan suamiku." "Aku tidak berselera dengan suamimu. Aku ingin lelaki yang ada di rumah kakek Zul." "Rumah kakek Zul?" "Ya, di sana ada lelaki yang aku inginkan. Tapi kakek sialan itu selalu menyingkirkan anak buahku ketika aku ingin mengambilnya. Dan aku mau kamu membawakan dia untukku." Ratu itu kembali duduk di singgasana. Seorang lelaki dengan wajah menawan membawakan sebuah air. "Minumlah air ini dan duduklah di sana." Mariana menerima air dari lelaki itu, lantas meminumnya. Mariana berjalan ke sebuah batu besar yang dipenuhi oleh bunga-bunga. Dia duduk di sana bersilah, memejamkan matanya. Tiba-tiba badannya panas dan seperti ada yang menggerayangi tubuhnya. Ia ingin membuka matanya, tapi perempuan yang dipanggil Ratu melarangnya. Atau dia akan mati karena membuka mata. "Tetap fokus, jangan membuka mata kalau kau tidak mau mati. Kalau kau bisa melewati ujian ini,
kau akan menjadi perempuan sakti dengan ilmuku, dan dendam yang selama ini kau pendam akan terbalaskan. Sambungnya dengan diakhiri tawa yang mengisi ruangan itu. Mariana tetap fokus dengan apa yang ia rasakan, membacakan kalimat-kalimat yang tiba-tiba muncul di otaknya. Mulutnya seperti refleks, mengatakan kalimat-kalimat yang ia tidak tahu artinya dan dari mana asalnya. Bayang-bayang orang kampung yang selalu membuat dia sakit hati mulai terlihat dalam pikirannya. Mereka tertawa dengan pakaian yang bagus dan rapi, sedangkan dia hanya mengenakan kaos dan rok yang tidak tahu sejak kapan membelinya. Berhari-hari dia mengenakan itu. Ia ingin merubah semuanya, membungkam mulut mereka yang selalu mengejeknya orang miskin dan merenggut kebahagiaan mereka. Buka matamu, Mariana. Mariana langsung membuka matanya dan tidak ada siapa-siapa di depannya. Api, orang-orang, dan apa yang ia rasakan tadi tidak ada. Hanya bunga-bunga yang berserakan di sekitar dia. Sekarang kau pulang dan bawa kotak yang ada di sana. Jangan lupa, kau harus memberikan aku lelaki itu. Dan satu lagi, setiap malam Jumat kau harus membuat sesajen untukku di kamar khusus, kata Ratu ketika Mariana akan melangkahkan kakinya keluar. Ketika sampai di perkampungan, beberapa orang ia temui, menanyakan apa yang ia bawa. Dia hanya menjawab kalau itu adalah kotak biasa yang ia buat di kebunnya untuk menyimpan buah-buahan mentah supaya matang. Dia bergegas menuju rumahnya untuk segera membuka kotak yang diberikan Ratu. Ia penasaran dengan isinya. Hasil dari penjualan dia bertapa di batu dengan hawa panas dan godaan yang ia rasakan tadi. Siapa? Tanya Ririn ketika mendengar Marni menyapa seseorang. Ia sedang di luar mengambil kayu bakar untuk memasak air. Udara dingin sepertinya cocok untuk menyeruput kopi. Biasa, malam pedesaan memang dingin, jadi tidak membutuhkan pendingin ruangan untuk mereka tidur seperti di kota. Mbak Mariana, jawabnya singkat sambil masuk membawa beberapa kayu bakar, lantas dimasukkannya ke tungku. Oh, yang waktu itu dimarahin sama kakek Kurdi. Marni mengangguk. Jarang sekali aku melihat dia sekarang. Sepertinya dia sedang sibuk. Barusan saja dia jalannya cepat banget sambil membawa kotak. Aku tanya tapi dia tidak menjawab, kata Marni sambil menyalakan api di plastik lalu dimasukkannya ke tungku. Api itu langsung membakar kayu kering itu. Mariana membuka pintu, lantas masuk ke rumahnya dengan cepat. Setelah menengok kanan kiri, memastikan tidak ada siapa-siapa yang melihatnya membawa kotak itu. Di sana suaminya sedang duduk sambil menghisap rokok. Asap memenuhi ruangan itu. Gelas berisikan kopi di atas meja, tertutup oleh piring kecil seukuran gelasnya, menahan supaya panas tidak pergi begitu saja. Kotak apa itu? Tanya suaminya ketika Mariana meletakkan kotak itu. Ia mendekati istrinya. Pemberian sang ratu, cepat ambilkan golok. Aku sudah penasaran dengan isinya. Mata mereka melotot, mulutnya terbuka, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di depannya. Berkali-kali suaminya mencubit pipinya, memastikan ini bukanlah mimpi. Ini beneran? Tanya suami Mariana. Cubit aku, Bang. Ini bukan mimpi, kita kaya, Bang, kata Mariana sambil memeluk suaminya. Mereka berpelukan karena senang. Dari kejauhan, tepatnya di dalam pohon beringin, sang ratu tertawa terbahak-bahak melihat Mariana dan suaminya. Di sampingnya dua orang lelaki dengan wajah tampan menyuapinya dengan belatung-belatung besar, ditambah dengan minuman darah dari segelas emas. Dasar manusia bodoh, gila dengan harta. Semua jalan mereka lakukan karena harta. Mau itu jalan yang benar ataupun salah, mereka tidak mempermasalahkan. Yang terpenting mereka kaya dan dipandang orang, sampai mereka lupa dengan siapa yang menciptakannya. Pohon beringin kembali terbuka dengan suara gemuruh sangat keras. Kuda itu terbang keluar. Anjing di depan saung menggonggong ketika ratu melewatinya. Kuda itu terbang di bawah langit malam.
Tidak ada yang melihatnya, kecuali hanya segelintir orang saja, orang yang memiliki ilmu lebih. Kakek Sul sedang duduk bersilah di kamarnya ketika kuda sang ratu melewati rumahnya. Ia membuka matanya, lantas langsung keluar kamar dan rumahnya. Marni dan yang lainnya ikut keluar ketika melihat kakeknya tiba-tiba berlari dari kamarnya. "Ada apa, Kek?" "Tidak apa-apa, hanya ingin melihat langit," jawab kakek Sul. Perasaannya tidak enak, sudah 2 kali pohon beringin itu terbuka. Sesuatu akan terjadi. Kemana perginya ratu itu? Dan siapa yang membuka pintu pohon beringin yang pertama? "Ada cahaya merah di langit," kata Devita yang terakhir keluar rumah. Kakek Sul langsung membalikkan tubuhnya, menatap mata Devita. Dalam hatinya ia percaya kalau anak perempuan itu bisa membantunya untuk menolongnya, menolong kampung ini. Semuanya sudah pulas tertidur, bermimpi dengan apa yang mereka harapkan sebelum menutup mata. Sukma kakek Sul perlahan meninggalkan tubuhnya, terbang menembus atap untuk mengejar sang ratu. Ia terus melayang mencari kemana perginya makhluk itu, sampai ia melihat seorang lelaki sedang bermesraan dengan perempuan cantik di kamarnya. Perempuan itu tidak lain adalah ratu yang masuk ke dalam tubuh istrinya. Makhluk besar berkulit merah di depan pintu rumah itu. "Hentikan, dia bukan istrimu," kata kakek Sul mendekati mereka. Makhluk besar itu langsung menyerang kakek Sul. Tangannya mengeluarkan api, lantas melemparkannya. Tapi dengan cepat kakek itu mengelak, membalas serangannya dengan pukulan telak di wajahnya, yang membuat makhluk itu mundur beberapa langkah. Kakek Sul langsung masuk ke kamar itu ketika melihat ratu sudah memulai permainannya. Tapi langkahnya terhenti ketika ia sudah tepat di belakang mereka. Tubuhnya seperti terkena sengatan listrik. "Kau hanya membuang-buang waktu dan kekuatanmu saja, kakek tua," kata perempuan itu yang sedang menggigit lehernya lelaki itu. Darah langsung memancar, membuat kasur itu penuh dengan bercaknya. Lelaki itu mati, jiwanya sudah ada di tangan ratu. "Itu adalah kesalahan wanita ini," sambungnya sambil keluar dari tubuh istri lelaki yang terkapar tak bernyawa. Tubuh istrinya terjatuh di kasur, tidak sadarkan diri. Mereka rela menukarkan kebahagiaannya demi harta. Mereka bodoh, sama sepertimu yang gila oleh harta. Sampai kebahagiaan yang kau miliki kau taruhkan. Mulut kakek Sul tidak bisa terbuka untuk mengucapkan kalimat-kalimat itu. Makhluk itu datang lantas menghantam kakek Sul sampai tidak sadarkan diri. Tubuhnya terjatuh dari duduk bersilah di kamarnya. Darah segar keluar dari mulutnya. Tak ada yang tahu karena semuanya sudah tertidur pulas. Sang ratu kembali menaiki kuda dengan jiwa lelaki itu yang ditariknya dengan rantai. Rantai yang terikat di lehernya menembus dinding, terbang di langit kembali ke pohon. Lelaki di belakangnya berlari di langit sambil memegangi rantai. Anjing hitam yang sedang berjaga menggonggong keras ketika makhluk itu melewatinya. Pintu pohon beringin itu terbuka. Suaranya terdengar sampai kampung sawah. Tapi tidak ada yang mendengarnya karena dunia mereka berbeda. Pagi itu seluruh warga kampung geger oleh Mariana yang datang dengan mobil keluaran terbaru. Di belakang mobilnya beberapa mobil pembawa perabotan, bahan bangunan, dan makanan berhenti tepat di depan rumahnya. Semua orang yang belum berangkat ke kebunnya melihat ke rumah Mariana. Mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa Mariana tiba-tiba menjadi orang kaya, melebihi kakek Kurdi, dan berbagai sangkaan muncul dari mulut ke mulut. Pasti dia main dengan jin, bisik salah satu ibu-ibu ke temannya. Jangan ngomong gitu, mungkin dia dapat warisan orang tuanya yang di kampung sawah. Mereka diam ketika Mariana turun dari mobilnya dengan pakaian mahal. Sepertinya hanya dia yang memiliki pakaian seperti itu. Belum berangkat ke sawah, ibu-ibu? Tanya Mariana ramah. Belum, bentar lagi. Kalau begitu, ayo mampir dulu ke rumahku. Tadi saya beli kue di jalan. Tanpa perintah 2 kali, mereka langsung masuk ke rumah Mariana.
Kakek Zul dan yang lainnya hanya melihat dari jauh, dari rumahnya. Ia geleng-geleng kepala, tidak percaya dengan Mariana, karena dia sudah bersekutu dengan ratu untuk mendapatkan kekayaan. Orang yang polos, baik ke tetangganya, ternyata gampang sekali terpengaruh oleh omongan manis sang ratu. Dan musuhnya bertambah satu lagi. Ternyata suara yang pertama itu dia yang masuk. Lirih kakek Zul. "Kenapa, kek?" tanya Ririn yang tidak sengaja mendengarnya, walau tidak jelas. Tidak, hebat Mariana bisa beli mobil baru," kata kakek Zul terbata-bata. "Pasti ada sesuatu di baliknya," kata Marni. "Jangan ngomong begitu, nanti timbulnya fitnah," kata kakek sambil kembali masuk ke rumahnya. Dia sudah lapar, makanan sudah tersaji dari tadi. Mereka semua kembali ke rumah, bersiap untuk makan, tanpa mereka sadari Mariana menatap salah satu lelaki yang akan menjadi tumbalnya. Hari itu kampung ramai oleh para pekerja yang sedang membangun kembali rumah Mariana. Puluhan orang berdatangan dari kampung lain untuk bekerja dengan upah yang di atas rata-rata. Mereka meninggalkan pekerjaan di kebun dan sawah untuk bekerja membangun rumah mewah Mariana. Mobil-mobil yang membawa bahan bangunan hilir mudik menjadikan jalan sempit, sampai mobil Kiki harus dipindahkan karena mobil truk itu parkir. Belasan ibu-ibu ikut bekerja sebagai tukang masak. Bahan makanan bertumpuk di dalam mobil box. Semuanya lengkap, dari bumbu yang biasa mereka olah sampai bumbu yang baru mereka temukan. Tidak sedikit mereka bingung mau masak apa, tapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rumah itu menginginkan darah sebagai salah satu syarat berdirinya. Dan makanan yang mereka makan tidak lain adalah belatung, tanah, ranting pohon, dan dedaunan kering. Air sirup yang manis dan dingin itu adalah air darah yang bau dan amis. Kakek Zul melihatnya. Ia tidak percaya dan ia juga tidak bisa mencegahnya. Dia bisa diamuk oleh warga dengan tuduhan fitnah ketika mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Hanya bisa berdoa untuk mereka dengan kalimat-kalimat yang ia ingat. "Kakek Zul, ayo makan," kata Mariana, mengajaknya untuk bergabung dengan puluhan orang pekerja yang sedang makan dengan lahapnya. "Terima kasih Mariana, aku sudah makan barusan," kata kakek Zul sambil tersenyum. Ia tidak mungkin memakan semua itu, menjijikan. Melihatnya saja bisa membuat muntah, apalagi memakannya. Perempuan itu hanya membalas senyuman kakek Zul, lalu menanyakan kepada para pekerja tentang masakannya. Mereka menjawab enak karena mereka tidak tahu apa yang dimakannya. "Hai Zul, apa kau tidak curiga dengan si Mariana?" Kakek Kurdi menghampirinya. Dia dari sawah, pakaiannya basah dan lumpur masih ada yang tersisa. "Begitulah, sepertinya dia meminta ke sang ratu." "Aku tidak habis pikir dia mau bersekutu dengan perempuan itu. Aku takut kampung ini menjadi hancur lagi. Tadinya aku berpikir hanya orang kampung sawah yang berani ke ratu, tapi Mariana juga ikut menjadi budaknya. Sepertinya kita harus cepat-cepat menghancurkan pohon beringin itu. Kita tidak akan bisa kalau hanya berdua. Makhluk-makhluk itu dan budak-budak ratu pasti akan melindungi pohon beringin. Kita harus bersabar dan menunggu sebentar lagi. Aku tahu siapa yang bisa menghancurkan singgasana ratu." "Siapa?" Kakek Kurdi meletakkan cangkulnya, penasaran dengan apa yang temannya katakan. "Devita, anak kota yang kemarin bersama Arman. Aku yakin dia bisa membantu kita untuk melawan mereka. Aku harap pilihanmu memang benar. Aku harus pulang." Kakek Zul hanya tersenyum dan mengangguk. Ia menatap kakek Kurdi yang sedang berjalan ke rumahnya. Ia takut kalau target pertama perempuan itu adalah temannya, karena ia tahu perempuan itu tidak memiliki anak karena ulah kakek Kurdi. "Mereka pasti akan hancur. Aku tahu karena aku telah merasakannya," katanya sambil beranjak dari kursi bambu depan rumahnya. Dari samping rumah, Devita mendengar perkataan kedua kakek tua tadi.
Ia pulang duluan dari kebun karena kepalanya pusing dan tidak sengaja mendengarnya. Apakah orang yang membunuh banyak orang dengan boneka itu adalah Mariana? Atau sang ratu penghuni pohon beringin? Atau kedua kakek itu? Pikirannya campur aduk, tapi ia tahu kalau dirinya mampu dan menghancurkan pohon itu, seperti yang dikatakan oleh kakek. Bau kemenyan mengisi seluruh rumah kakek Zul pada malam hari. Ia sedang duduk bersila sambil membacakan kalimat-kalimat mantra. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon, dan biasanya orang-orang kampung sawah yang memiliki ilmu hitam akan mencari korban untuk tumbal mereka. Siapapun itu pasti akan mereka bunuh demi menggantikan nyawa keluarganya. Di luar kamar, Kiki dan yang lainnya belum tertidur. Mereka diperintahkan kakek supaya tetap terjaga, bergantian ketika ada yang tertidur. Jangan sampai semuanya tertidur. Setiap malam Jumat Kliwon, aku dan kakek selalu terjaga sampai pagi. Tidak sedikit mereka yang datang ke sini, mencoba menghancurkan rumah ini untuk mengambil jiwa aku dan kakek. Marni memecah keheningan yang sejak tadi hanya saling tatap saja. Bagaimana rupa mereka? Tanya Rara. Seperti yang kalian lihat ketika ibunya Mira kesurupan, jawab Arman sambil menyeruput tehnya yang sudah hampir dingin. Makhluk itu adalah pasukan Ratu Iblis yang diam di pohon beringin dekat kebun kakek. Kata Marni kembali. Kenapa tidak dihancurkan saja? Kekuatannya sangat kuat. Aku merasakannya sampai tidak sadarkan diri. Kata Devita. Berkali-kali warga kampung akan menghancurkan pohon itu. Akan tetapi pohon itu selalu berpindah-pindah tempat. Dan akhirnya mereka mati seperti angin meniup debu. Semuanya menelan ludah masing-masing mendengar apa yang dikatakan Marni. Suara angin tiba-tiba berubah, gemuruhnya memekakkan telinga. Dan rumah itu seperti terkena gempa dengan kekuatan tinggi. Bergerak kencang, barang-barang berjatuhan, suara kayu-kayu seperti akan patah terdengar. Gempa, kita harus keluar, kata Angga panik. Jangan. Ini serangan dari mereka. Hanya rumah ini yang merasakannya. Ketika kalian keluar, makhluk itu akan mudah menangkap kalian, kata Marni dengan suara kencang. Apa yang harus kita lakukan? Bisa-bisa rumah ini hancur. Angga memeluk tiang kayu yang menopang rumah itu, sementara yang lainnya berpegangan satu sama lain. Rumah ini tidak akan hancur. Sebelum kakek keluar, kita harus tetap tenang. Kakek pasti kuat melawan mereka. Di langit-langit bayangan hitam kembali terlihat oleh Devita. Berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ia memejamkan matanya sambil duduk bersila. Rohnya keluar dari tubuhnya yang mungil, melesat terbang menembus atap rumah. Makhluk besar bertanduk dengan kulit berwarna merah sedang berusaha menghancurkan rumah itu. Tangan makhluk itu mencoba menyerang Devita karena matanya melihat kehadirannya. Dengan cepat ia menghindar. Sekarang makhluk itu tidak lagi berusaha menghancurkan rumah kakek Zul, melainkan mengejar Devita. Tapi beberapa menit kemudian makhluk itu menghilang, tidak tahu kemana. Dan bayangan hitam di balik hilangnya pasukan ratu. Mereka saling tatap sebelum bayangan hitam kembali menghilang. Vita, sadar! Terdengar suara Ririn, ia langsung kembali masuk ke tubuhnya. Kalian tidak apa-apa? Tanya kakek Zul keluar dari kamarnya. Kita baik-baik saja, kek. Salah satu di antara kita sedang diincar oleh makhluk itu. Kakek Zul duduk di antara mereka. Siapa itu, kek? Tanya Arman. Sepertinya ratu menginginkan lelaki untuk menjadi budaknya. Dan aku takut kalian menjadi sasarannya. Apa? Anggi menelan ludahnya. Bagaimana bisa, kek? Kalian ada yang ditumbalkan. Oleh siapa, kek? Kakek Zul hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak tahu siapa yang menjadi dalangnya. Tapi perasaannya menyebut satu nama. Nama itu Mariana. Sepertinya dia yang menjadikan pemuda-pemuda yang ada di rumahnya sebagai tumbal untuk digantikan dengan harta yang ia miliki sekarang. Tidak terfikirkan oleh kakek Zul
mengapa perempuan itu mau ikut menjadi budak sang ratu. Kalian harus tetap di rumah ini, dan aku harap setiap malam harus ada yang berjaga. Sekarang kalian tidur saja, aku yang akan berjaga. Sambung kakek Sul sambil masuk kembali ke kamarnya. Pintu ditutup rapat. Kita bagaimana? Kita tidur, kan disuruh tadi, kata Rara merebahkan tubuhnya yang sudah pegal karena dari tadi duduk. Tenang saja, kita akan aman. Kakek pasti kuat melawan mereka, kata Arman yang ikut merebahkan tubuhnya. Satu persatu mereka menutup matanya karena sudah merasakan ngantuk dari tadi. Mereka sudah mulai masuk ke dalam mimpinya tanpa mereka sadari. Perempuan itu sedang di kamarnya, membaca kalimat-kalimat yang ia terima dari sang ratu. Mariana sedang duduk bersilah dengan asap kemenyan yang memenuhi kamar. Suaminya sudah tertidur pulas di kamar satunya. Rumah Mariana sudah hampir selesai. Mereka kebanyakan para pekerja yang berdatangan dari kampung lain. Mobil-mobil pembawa bahan bangunan terus hilir mudik, membuat kampung itu ramai oleh gelak tawa para pekerja. Mereka terus bekerja tanpa mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Tembok rumah Mariana tiba-tiba ambruk menimpa beberapa pekerja. Semua orang langsung bergegas mengangkat batu bata yang menimbun orang-orang di bawahnya. Jeritan dan tangisan mulai terdengar ketika semua batu bata itu telah diangkat. Darah keluar dari kepala para pekerja yang tak ada perlindungannya, membasahi tanah. Ada apa? Tanya kakek Sul keluar dari rumahnya ke salah satu pekerja yang berlari. Kecelakaan kek, tembok rumah runtuh, jawabnya sambil kembali berlari ke rumah Mariana membawa sarung. Sudah kuduga, rumah itu tidak akan berdiri dengan mudahnya, suara kakek Kurdi dari halaman rumahnya. Musibah tidak ada yang tahu, Kurdi, kata kakek Sul. Kau itu terlalu berlebihan dalam berpikir positif. Kita sudah lihat bagaimana dia tiba-tiba kaya dan sekarang ada korban. Kakek Kurdi langsung masuk ke rumahnya ketika kakek Sul ingin mengajaknya untuk melihat apa yang terjadi di pembangunan rumah Mariana. Ada 4 orang yang tertimbun tembok itu. Semuanya terkapar lemas dengan darah yang masih keluar dari kepalanya. Mereka masih bernafas dan memang rumah itu tidak menginginkan nyawa mereka. Hanya darah saja untuk membuat penunggu di sana tidak kehausan. Terutama sosok yang selalu bersama Mariana yang diberikan oleh sang ratu. Devita menatap ke rumah yang sedang dibangun. Rumah Mariana. Ada sesuatu yang menatapnya. Bukan bayangan hitam atau sosok makhluk di sana, melainkan Mariana yang menatapnya. Mata mereka bertemu, aura negatif langsung keluar dari perempuan itu dan hampir saja menyerang Devita. Tapi sesuatu menghalangi ilmu Mariana untuk sampai ke tubuh mungil itu. Seperti ada penghalang dan memantulkan ilmu itu kembali kepadanya. Mariana mengeluarkan darah segar dari mulutnya, tapi ia buru-buru mengusapnya sebelum orang lain melihatnya. Kakek Kurdi keluar dari balik pintu, menatap ke arah Devita yang sedang berjalan menghampiri teman-temannya. Ia yang membuat ilmu Mariana tidak mengetahui Devita. Ia yang membuat ilmu Mariana tidak mengenai Devita, karena ia percaya anak itu yang akan menghancurkan pohon beringin sang ratu. Ia harus menjaganya dengan kekuatan yang ia miliki, walau ia tahu apa hukumannya, mati. Sore harinya Mariana bergegas mengambil perlengkapannya yang sudah ia siapkan sejak tadi. Semua pekerja sudah pulang dan tembok itu sudah kembali kokoh. Darah-darah sudah dibersihkan dan sudah digantikan oleh darah ayam supaya tidak terjadi kedua kalinya. Aku akan pergi malam ini, mungkin tengah malam aku akan pulang, kata Mariana ke suaminya yang sedang duduk sambil minum kopi. Suaminya hanya mengangguk. Sementara itu kakek Sul dan Pak Pardi masih berjalan menyusuri pematang sawah dengan senter yang menjadi penerang mereka supaya tidak terperosok ke sawah. Sepanjang perjalanan terlihat sosok-sosok putih berdiri di tengah sawah atau melayang di atas kepala mereka. Tidak biasanya sosok-sosok putih itu sering terlihat.
yang membuat Pak Pardi hanya bisa menunduk, tidak berani melihatnya. Bulu kuduknya sudah berdiri sejak keluar dari rumahnya. Untungnya dia berjalan dengan kakek Zul yang menyuruhnya untuk tetap tenang dan terus berjalan tanpa mempedulikan makhluk itu. Kalau kau takut, jangan lihat mereka. Terus berjalan. Kita harus cepat-cepat sampai, kata kakek Zul sambil menyodorkan senternya ke pocong yang berdiri bersama deretan pohon pisang. Wajahnya yang hancur terlihat jelas karena jarak mereka hanya beberapa meter saja. Lewati saja, dia hanya membuat kita takut, tidak akan membunuh kita. Permisi Cong, kita orang baik-baik, jadi jangan ganggu ya. Pak Pardi melewati pocong itu perlahan. Ingin rasanya ia menendang makhluk itu ke sawah. Tapi ia sadar ketakutannya lebih menguasai dirinya daripada rasa ingin menjahili. Mereka terus berjalan sambil terlihat satu rumah yang dikelilingi oleh sawah dengan satu lampu di depannya. Ada 3 orang yang sedang duduk di kursi panjang, sedang menunggu mereka. Kakek Kurdi sudah menunggu, kata salah satu lelaki ke kakek Zul. Ia hanya mengangguk lantas membuka pintu. Di dalam rumah itu ada 3 orang dan 1 orang yang sedang diikat di kursi. Aku tahu ini akan terjadi, kata kakek Zul sambil duduk bersama mereka, mengeluarkan barang-barang yang ia bawa di tasnya. Orang-orang itu masih saja sensitif. Kita hanya menyenggolnya dan dia memukul kita, kata kakek Kurdi. Suami saya bisa sembuh, kek? Tanya seorang perempuan. Awas kau nanti Edi, akan kuhajar kau, kata pemuda yang sedang memegangi tangan lelaki yang terikat, ayahnya. Jangan nak, mereka bukan orang seperti kita. Sejak kapan dia tidak sadarkan diri? Tanya kakek Zul. Sekitar 5 menit yang lalu. Mata lelaki itu melotot ke atas, mulutnya terbuka dengan darah tiba-tiba keluar membasahi bajunya. Kuku-kukunya menjadi panjang. Ia tersadar dan mencoba melepaskan ikatan tali yang mengikatnya. Pegang dia, kata kakek Zul ke beberapa orang yang berada di dalam. Kalian jangan masuk, tetap berjaga di luar. Orang itu mengamuk, tapi tali itu lebih kuat darinya, hanya membuat kulitnya merah karena gesekan tali tambang. Mulutnya masih mengeluarkan darah kental, bau. Kedua kakek tua itu langsung menaburkan kemenyan yang membuat lelaki di depannya semakin mengamuk. Kalian jangan main-main denganku. Kami tidak main-main, kau akan musnah malam ini. Tiba-tiba kaca rumah itu pecah menjadi butiran-butiran kecil mengenai tubuh orang yang di dekatnya. Pintu terbanting, terbuka, dan suara gemuruh terdengar dari kolong rumah itu. Seperti ada gempa, barang-barang berjatuhan dari tempatnya. Kakek Kurdi mengeluarkan boneka yang terbuat dari jerami dan langsung membakarnya. Apa yang kau lakukan? Tanya kakek Zul. Hanya itu satu-satunya cara supaya dia selamat. Boneka itu mengeluarkan darah ketika api membakarnya. Tidak lama kemudian menjadi abu, bersamaan dengan berhentinya suara gemuruh dari kolong rumah. Lelaki itu akhirnya diam, darahnya tidak kembali keluar, dan kukunya kembali seperti biasa. Semuanya bisa bernafas lega sekarang. Makhluk itu telah kalah, dan lelaki itu masih bernafas. Kek, lihat, kata salah satu orang yang berada di luar. Terlihat jelas kobaran api dengan kepulan asap membumbung tinggi dari salah satu rumah di kampung sawah yang letaknya di bawah kampung kakek Zul. Api itu semakin besar melahap rumah. Tua bangka itu ternyata yang mengirimkannya, kata kakek Kurdi. Terus bagaimana ini, kek? Ini kehidupan. Siapa yang melakukannya harus menerima akibatnya. Walau kita tahu anak-anaknya pasti mewarisi ilmu hitam miliknya. Kita harus tetap berjaga-jaga. Dan kalau bisa jangan membuat masalah dengan orang kampung sawah. Mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Dan kita juga tidak tahu siapa yang mengirimkan santet barusan sampai rumahnya terbakar, kata kakek Zul. Mereka mengangguk
semuanya kembali ke rumah untuk membereskan barang-barang yang berjatuhan dan pecahan kaca di mana-mana. Lelaki itu masih terkapar, tidak sadarkan diri, tapi dia tetap bernafas. Suara mobil memalingkan obrolan mereka. Satu mobil keluaran terbaru berhenti di depan rumah kakek Zul. 4 orang keluar dari mobil itu dengan pakaian biasa. Salah satu dari mereka mengeluarkan 2 gergaji mesin dari bagasi mobil dan alat-alat lainnya. Siapa mereka? Sepertinya aku pernah lihat orang itu, orang kota, kata Marni sambil menunjuk ke orang yang mengenakan kacamata dan topi hitam. Setahun yang lalu dia ke sini bersama istrinya, menemui kakek dan kakek Kurdi. Dia meminta untuk pergi ke pohon beringin. Kakek Kurdi membawanya ke pohon itu, tapi kakek tidak kuat karena ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin salah satu di antara mereka akan mati. Mereka langsung berjalan ke arah biasa orang kampung ke kebun. Marni dan yang lainnya masih memperhatikan sampai tidak terlihat lagi karena terhalang oleh rumah-rumah. Dari arah sebaliknya, kakek dan beberapa orang, termasuk kakek Kurdi, terlihat. Mata mereka merah seperti belum tidur. Mobil siapa? Tanya kakek Zul ke Marni ketika ia membuka pintu. Orang kota yang waktu itu ingin ke pohon beringin, kek. Apa yang mereka inginkan? Tadi mereka membawa gergaji besi dan baru saja pergi. Gawat, jangan-jangan mereka akan menebang pohon beringin. Kakek Kurdi panik. Kalau itu benar, bahaya. Kakek Zul meletakkan tasnya, lantas mengajak orang-orang yang tadi bersamanya supaya ikut pergi ke pohon beringin. Dengan terpaksa mereka mengangguk, walau mata terus memaksa untuk segera tertutup. Semalaman mereka tidak tidur karena harus berjaga rumah. Serangan balik takut datang, tapi sampai matahari terbit tidak ada lagi yang berani datang. Kiki, Angga, dan Devita juga ikut bersama mereka dan yang lainnya menunggu ke rumah. Ada 2 jalan menuju pohon beringin yang sudah dipercaya sejak dulu sebagai pohon keramat, yang akhirnya sang ratu dibalik semuanya. Banyak orang yang sering datang dari kota ataupun dari kampung sekitar yang ingin meminta ataupun memberikan sesajen. Sampai satu kejadian terjadi. Satu keluarga mati setelah ia dari pohon itu. Berbondong-bondong orang datang untuk menebang pohon beringin itu. Sayangnya mereka mati di sana. Ada yang tubuhnya hancur seperti terbakar, dan ada juga yang bagian tubuhnya terpisah. Sejak saat itulah hanya segelintir orang yang datang, yaitu orang yang sangat setia pada sang ratu. Jalan pertama adalah melewati kampung di mana kakek Zul dan kakek Kurdi yang menjadi juru kuncinya. Tapi jarang sekali orang melewatinya karena jalanan yang rusak ditambah sempit. Hanya bisa 1 mobil masuk, ditambah mereka harus melewati tanjakan yang dimana ada penunggunya. Tidak memberikan klakson berarti mereka tidak akan sampai di atas. Tidak banyak yang tahu. Kedua adalah melewati belakang kampung sawah. Jalanan di sana juga tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Tapi banyak yang melewatinya karena jalannya lebih dekat. Dan tetua-tetua kampung sawah menggunakan ilmu pemikatnya supaya orang mengikutinya dan mendapat bayaran mahal. Tunggu, teriak kakek Zul ke orang-orang di depannya dengan nafas yang naik turun karena mereka berlari ditambah jalannya yang menanjak. Mereka membalikkan badannya lantas tersenyum ketika melihat kedua kakek tua menghampirinya. Saya kira kakek Zul dan kakek Kurdi sudah meninggal, kata lelaki yang mengenakan kacamata sambil menyalami keduanya. Siapa yang mengatakan aku sudah mati? Kupenggal kepalanya, kata kakek Kurdi. Lelaki itu tersenyum. Biasa orang lain, kita sudah lama tidak bertemu, 1 tahun lamanya. Mungkin. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Mau kau apakan dengan gergaji mesin itu? Tanya kakek Kurdi. Wajah lelaki itu menunduk, lalu berubah menjadi raut wajah marah. 1 minggu yang lalu, istriku meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Dia mati oleh sang ratu. Dia datang meminta tumbal pada kami, anak kami satu-satunya.
Walau kami sudah berusaha menggantikannya dengan orang lain, tapi tetap saja Ratu menginginkan anak itu. Sampai istriku menjadi korbannya untuk menggantikannya. Dan sekarang aku ingin menebang pohon itu. Aku akan balas dendam atas kematian istriku. Tidak bisa, dan aku harap kalian mengurungkan niat. Makhluk yang berada di dalam sana bukanlah makhluk sembarangan. Dia terlalu kuat dan sangat bahaya. Bukan hanya kalian yang ingin menghancurkan iblis itu dan merasakan kehilangan. Kita sudah berkali-kali berusaha menghancurkannya, tapi tetap saja masih ada orang-orang tolol yang memujanya, membuat iblis itu semakin kuat karena sesajennya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengalahkannya. Kita bisa, tapi membutuhkan waktu. Banyak orang yang mati karena ingin menebang pohon beringin. Aku tidak mau itu terjadi pada kalian. Biar kami nanti yang akan mengurusnya. Orang di belakang lelaki berkacamata itu menelan ludahnya. Ia tampak ketakutan dengan apa yang diomongkan oleh kedua kakek itu. Tidak, kek. Tekadku sudah bulat. Walaupun aku mati, setidaknya aku bertemu dengan istriku dan mengatakan padanya kalau aku sudah berusaha untuk membalas dendam, tapi gagal. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Pohon beringin sudah mulai terlihat. Aura mistisnya sudah mulai terasa oleh mereka yang membuat bulu kuduknya berdiri. Manusia bodoh yang berpikir seperti itu, kata kakek Kurdi geram. Jadi bagaimana, kek? Tanya Pak Parti yang kantuknya masih tak tertahankan. Kita lihat saja apa yang akan mereka lakukan. Setidaknya kita sudah memberitahu. Anjing hitam langsung menggonggong ketika mereka sampai di depan saung, sekaligus di depan pohon beringin. Ia menatap ke arah pohon itu dengan penuh kebencian dan amarah yang terus meluap dari dalam tubuhnya. Bagaimana dengan anjing itu, bos? Tanya salah satu orang yang membawa gergaji mesin. Biarkan saja dia menggonggong, dia tidak akan menggigit atau mengganggu kita, hanya bertanya. Jawab lelaki itu sambil mengelus-elus anjing hitam itu sampai keenakan dan berhenti menggonggong. Sekarang kalian gergaji pohon itu dari dua sisi, cepat selesaikan. Mereka mengangguk dan langsung berjalan mendekati pohon, menyalakan mesin bersiap menebang. Pohon beringin itu bergetar lalu menjauhi kedua orang yang sedang memegangi gergaji. Mereka tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Berkali-kali ia mengucek-ngucek matanya, memastikan itu bukan ilusi. Cepat gergaji, teriak lelaki berkacamata. Pohon itu kembali bergerak, berpindah tempat sekitar 50 meter. Itu adalah kali pertamanya mereka melihat pohon beringin besar bergerak. Tanah-tanah terbelah bekas bergeraknya. Belum sempat rantai gergaji itu menyentuh kulit pohon, tiba-tiba saja terputus dan mesin mati. Mereka saling tatap. Akar itu kembali menyerang kedua lelaki yang sedang berusaha berdiri, melilitnya sampai kehabisan nafas, terkapar, mati. Kau kesini hanya mengorbankan nyawa saja. Pergi, atau kau yang akan mati selanjutnya. Suara dari pohon itu diakhiri tawa. Sebaiknya kita pergi, bos. Adam dan Asep sudah mati. Kaki lelaki itu gemetaran melihat kedua temannya sudah tidak bernafas. Tidak, aku akan menghancurkan pohon biadab itu. Dia menarik goloknya lalu berlari ke pohon beringin. Tapi akar itu kembali melilit tubuhnya. Semakin lelaki itu memberontak, semakin kencang lilitan akar yang tidak lain adalah ular besar, penjaga pohon beringin. Goloknya terjatuh bersamaan dengan berhentinya detak jantung karena kehabisan nafas. Kau pulanglah, terlalu bahaya, teriak kakek Sul dari jauh. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari terpirit-pirit menghampiri warga kampung. Bagaimana ini? Nafasnya naik turun dan sekaligus syok karena melihat kejadian barusan. Kita akan mengambil mayat teman-temanmu. Kau bawa mereka ke kota dan katakan kalau semuanya kecelakaan, mereka digigit ular atau apalah. Kau pasti lebih pintar untuk mengarang berita, kata kakek Kurdi.
Kalaupun mengatakan sebenarnya, orang-orang tidak akan percaya dan kamu akan disangka orang gila. Ucap Pardi dengan matanya yang mengantuk menambahkan. Lelaki itu mengangguk. Hari ini Marni mengajak yang lainnya untuk jalan-jalan ke kampung sawah, mengunjungi pamannya. Tidak semuanya ikut dengannya. Kiki, Angga, dan Arman sedang membantu kakek Zul mengurus ketiga mayat. Sekitar setengah jam mereka berjalan di jalanan berbatu dan menurun. Beberapa orang yang mereka temui menyapanya, menanyakan mau kemana. Marni hanya menjawab ke pamannya. Rumah-rumah di kampung sawah lebih banyak dan hampir semuanya rumah tembok. Hanya ada beberapa saja yang rumahnya panggung. Kebanyakan warganya adalah petani, membuka warung makan dan warung sembako. Kampung sawah beda jauh dengan kampung kakek Zul, lebih modern dan lebih seram. Devita menghentikan langkahnya. Kenapa? Kampung ini seperti kampung setan. Rara dan Anggi menelan ludah, bulu kuduknya langsung berdiri. Apa yang kamu lihat, Vita? Rumah-rumah ini seperti tidak terurus. Tembok-temboknya sudah hancur sebagian. Dan makhluk-makhluk seram berada di atas setiap rumah. Devita menunjuk rumah-rumah yang seperti ia katakan. Sebaiknya kita harus terus berjalan. Salah satu makhluk itu melihat ke arah kita. Sambung Devita yang langsung berjalan tanpa melihat mata makhluk itu. Mereka terus berjalan. Tidak jauh dari tempat mereka berhenti tadi, sebuah warung makan dipenuhi oleh para pembeli. Mereka mengantri menunggu giliran untuk masuk ke warung itu. Motor-motor berjejer sepanjang jalan, membuat jalanan itu macet. Baru kali ini mereka melihat antrian sepanjang itu, terutama di perkampungan. Di kota, di tempat makan yang enak dan terkenal saja, tidak seperti itu antriannya. Mungkin hanya puluhan, tapi ini mungkin 100 lebih yang mengantri. Sepertinya enak makanannya. Tidak ada monyet emas di atapnya, kata Devita. Untuk membuktikannya, kalian makan di sana dan satu porsi bawa pulang. Rasanya pasti akan berbeda. Mungkin makanan yang kalian bawa rasanya hambar atau tidak jelas rasanya. Tapi Vita, tidak semuanya yang begitu menggunakan hal mistis, bukan? Sudah lama kamu tidak ke sini, Marni. Terdengar suara dari dalam rumah. Pintu terbuka. Lelaki berumur sekitar 45 tahun dengan tongkat menghampiri Marni. Kedua mata lelaki itu putih, tidak ada bulatan hitam. Hanya jalan-jalan saja, Paman, mengajak mereka keliling kampung, kata Marni sambil membantu pamannya duduk di kursi kayu. Kalian harus berhati-hati, semuanya akan lebih rumit ketika budak ratu semakin banyak, dan pastinya korban akan berjatuhan. Sekarang cepat-cepat pulang, kampung ini selalu berbahaya untuk para pendatang, walau ia dari kampung sebelah. Itulah kata terakhir yang Paman Marni katakan sebelum mereka menutup pintu. Jam menunjukkan sudah pukul 5 sore. Langit sepertinya akan menumpahkan apa yang dibawanya. Mendung dan sesekali suara petir terdengar. Suara gonggongan anjing memecah heningnya malam. Langit sepenuhnya gelap, tanpa bintang dan bulan. Mariana sedang mempersiapkan sesajen di kamar khususnya, dibantu oleh suaminya, yang hanya manggut-manggut saja ketika disuruh oleh istrinya. Dari kelapa muda, darah ayam hitam, kopi hitam, beras hitam, tersaji di depannya. Mariana mulai menutup pintu, menguncinya. Tidak ada yang boleh masuk ke kamarnya, hanya dia yang boleh di sana. Suaminya hanya mengangguk sambil keluar kamar dengan lemas. Dia akhirnya tidur sendiri lagi di kasur. Mantra-mantra mulai ia baca dengan mata tertutup. Asap dari kemenyan yang ada di bara api memenuhi kamar yang berukuran 3x5 itu. Malam ini ia harus menumbalkan seseorang untuk sang ratu. Tidak lain harus membunuhnya. Tua ataupun muda, ia harus mendapatkannya, atau dia yang akan mati dimakan oleh makhluk yang mengantarkannya. Tangannya mengambil boneka dari jerami, mengoleskannya dengan darah ayam hitam yang ia beli tadi sore dengan harga mahal. Mantra terus ia baca sambil memikirkan orang yang akan menjadi mangsanya.
Orang yang selama ini selalu membuat ia marah, membuat ia malu, dan merenggut orang tuanya. Wahai ratu, aku persembahkan dia untukmu. Katanya di sela-sela membaca mantra sambil perlahan menusuk boneka dengan jarum. Tapi tidak terjadi apa-apa, tidak ada darah yang keluar dari boneka sebagai tanda orang yang disebutkan namanya mati. Berkali-kali ia menusuk-nusuknya, tapi tetap saja tidak terjadi apa-apa. Untuk kesekian kalinya, ia mencoba menusuk boneka, tapi ia tiba-tiba terpental ke dinding anyaman bambu. Darah langsung keluar dari mulutnya, bonekanya terbakar di pojok kamar. Kenapa dia kembali lagi? Gumamnya sambil mengambil boneka yang terbakar. Bodoh, sudah aku katakan. Ilmu yang kau miliki belum bisa melawannya. Suara sang ratu terdengar dari segala arah kamar. Kapan aku bisa membunuhnya? Nanti setelah kau memberikanku anak. Suara ratu hilang dengan diakhiri tawa. Anak? Mariana kembali duduk, merapikan bajunya, mengambil boneka lainnya. Sudah banyak ia persiapkan boneka-boneka yang ia buat sendiri tanpa ada yang tahu, termasuk suaminya. Mantra kembali ia baca, mengoleskan darah ayam di atas bonekanya. Satu nama ia sebutkan, nama orang lain yang juga pernah membuat ia sakit hati karena omongannya. Perlahan ia menusuk-nusuk boneka sambil memutar-mutarnya di atas bara api yang mengepulkan asap kemenyan. Malam ini kau akan mati. Tidak peduli orang-orang yang kau cintai menangis. Semuanya harus terbayarkan. Katanya dengan senyuman bak seorang nenek sihir. Tidak jauh dari rumahnya Mariana, seorang perempuan parubaya sedang terlelap tidur. Di dalam mimpinya ia didatangi sesosok makhluk yang membawa tali. Perempuan itu sedang asik duduk di depan rumahnya sambil mengobrol dengan ibu-ibu lainnya. Makhluk itu melemparkan tali itu ke dirinya, melilit lehernya. Tidak ada yang menolong perempuan itu. Ibu-ibu yang bersamanya tiba-tiba saja menghilang. Kau harus ikut denganku, kata makhluk yang sedang menarik perempuan yang sedang tidak bisa bernafas. Matanya terbuka, ia terbangun dari mimpinya. Lilitan tali itu masih terasa di lehernya yang membuatnya sesak. Dari dalam perutnya seperti ada hewan yang berusaha keluar mencapik-capik isi perut perempuan parubaya. Suaminya terkejut ketika melihat istrinya kejang-kejang sambil memegang lehernya. Ia juga terbangun karena ada goncangan di kasurnya. Bu, kenapa bu? Tanyanya dengan wajah panik. Perut perempuan itu menggelembung seperti orang sedang hamil. Darah keluar merembas dari pori-pori kulit, membuat lelaki itu semakin panik. Ketika membuka baju istrinya sebagian, bau busuk langsung menusuk hidungnya. Aku akan memanggil kakek Zul, katanya. Tangan istrinya meraih tangannya ketika ia akan turun dari ranjang. Tidak lama kemudian tangan itu terlepas. Mata istrinya melotot ke atas. Nafasnya sudah tidak ada lagi. Ia memeluknya sambil menangis. Mariana tertawa puas ketika darah keluar dari boneka. Ia berhasil membunuhnya. Ia sudah memiliki ilmu itu, ilmu santet. Biadab, siapa orang yang melakukannya? Teriak seorang lelaki sambil menangis di samping istrinya yang sudah terbujur kaku di ranjang. 10 menit yang lalu setelah ia mengetahui istrinya tidak bernafas lagi, ia berlari ke rumah kakek Zul, mengetuk-ngetuk pintu dengan kasar yang membuat mereka terbangun dari tidurnya. Kakek Zul belum tertidur, masih bersilah di dalam kamarnya sambil membacakan mantra-mantra dengan asap kemenyan yang memenuhi kamar. Istriku kena santet, kek, katanya sambil berurai air mata ketika kakek Zul membuka pintu dan menanyakan apa yang terjadi. Dia sudah mati, kek. Kakek Zul mengusap wajahnya. Aku turut berduka cita. Sekarang kita harus ke rumahmu. Mereka langsung ke rumah lelaki itu yang tidak jauh dari rumahnya. Tidak lupa menjemput kakek Kurdi dan beberapa orang. Perempuan itu masih terbujur kaku. Darah yang keluar dari mulutnya sudah kering.
semuanya sudah kembali seperti semula. Sepertinya ilmu santet yang masuk ke rumahmu, yang membunuh istrimu, kata kakek Kurdi. Desas-desus dari mulut orang-orang masih terdengar ketika mereka meninggalkan rumah panggung itu. Sebagian mereka tidak percaya kalau perempuan itu mati, tapi sebagian juga bersyukur kalau dia mati dengan cara begitu. Mungkin itu karma, mulutnya tidak bisa dijaga, kata salah satu ibu-ibu yang mengenakan daster dengan rambutnya yang acak-acakan. Betul itu, omongannya pedas melebihi cabai kok, timpal yang lainnya. Hus, jangan ngomongin orang yang udah meninggal, pamali. Mariana datang ke rumah panggung depan rumahnya yang salah satu penghuninya mati tadi malam olehnya. Dia membawa buah-buahan dan makanan yang ia beli kemarin dari kota. Uang di dalam amplop dengan nilai besar juga ia serahkan kepada keluarganya yang membuat semua orang memuji kebaikan Mariana. Mereka tidak tahu kalau dialah yang membuat nyawa perempuan itu melayang untuk tumbal. Aku turut berduka cita dan maaf semalam aku tidak hadir karena ngantuk sekali, kecapean. Tidak apa-apa, kami ucapkan terima kasih untuk semua yang kamu berikan Mariana. Ini sangat banyak sekali, kata suami yang meninggal. Ada sedikit rezeki, kalian juga sudah aku anggap keluarga. Rumah kita juga berhadapan. Seseorang memanggilnya, menanyakan barang bangunan. Aku pulang dulu ya. Lelaki itu mengangguk. Mariana balik kanan menuju rumah barunya yang sudah hampir selesai. Ia tersenyum di setiap langkahnya. Dendamnya telah selesai pada orang itu. Satu mati, tinggal beberapa orang lagi yang akan menyusulnya. Mati karena dendam dan tumbal. Ia teringat apa yang dikatakan oleh perempuan itu ketika masih hidup dan akan selalu diingatnya walau dia sudah mati. Semua orang yang kena semprot oleh mulutnya dengan kata pedasnya, memanggilnya dengan toa rusak. Nama aslinya Bikarni, perempuan parubaya yang suka membuat masalah walau sepele. Waktu itu Mariana sedang mengalami gagal panen. Padi di kebun dan sawahnya hancur tak berbuah. Tidak tahu kenapa, hanya menyisakan daun padi yang berwarna merah. Beberapa minggu kemudian, ia menemukan sebuah botol plastik kecil yang berisikan kertas, bertuliskan kalimat-kalimat di pematang sawah yang longsor terbawa air. Penyebab sawah dan kebunnya gagal panen. Ia tahu ketika menanyakannya ke kakek Zul. Ketika ia berjalan melewati kebun Bikarni, terong-terong yang berjatuhan karena busuk atau dimakan oleh hewan ia kumpulkan untuk dibawa pulang, dimasak. Karena terong yang sudah tidak layak untuk dijual, itu pikirnya. Perempuan itu melihatnya dan memarahi Mariana dengan sumpah serapah sampai membuka aib keluarganya. Itulah yang membuat ia sakit hati dan memiliki dendam kepadanya. Tidak masalah kalau ia yang kena marah, tapi membawa-bawa masa lalu keluarga adalah hal yang berbeda. Bukan saja Mariana yang pernah seperti itu. Banyak orang telah merasakan mulut pedasnya Bikarni. Dan sekarang ia bisa tenang karena dia sudah mati. Tidak ada lagi mulut yang akan mengusiknya. Setiap detik, menit, jam, hari, bahkan minggu seperti biasa terasa di kampung ini. Tapi di sisi lain banyak yang mengancam nyawa mereka karena suruhan orang lain atau balas dendam yang selalu melekat di hati, menjadi tumbal dari orang yang tidak bertanggung jawab. Selebihnya, mereka bagikan sebuah kelinci yang siap untuk diburu dan ditembak. Hanya dengan bersekutu bersama orang yang memiliki senjata atau berlindung bersama orang yang memiliki pelindung, nyawa akan selamat. Tidak sedikit mereka membayar mahal untuk melindungi diri dari serangan makhluk tak kasat mata, ditanam di tubuh atau di depan rumah. Bagaimana ini kek, saya sudah bayar mahal tapi tetap saja gagal, kata seorang lelaki dengan nada tinggi di rumah kakek Kurdi. Saya sudah berusaha, tapi perempuan itu memiliki pelindung yang kuat. Saya tidak mau tahu, perempuan itu harus ada di genggaman saya secepatnya. Lelaki itu beranjak dari duduknya, membuka pintu dan menutupnya dengan kasar, menaiki motor lantas meninggalkan rumah kakek Kurdi.
Kenapa? Tanya kakek Zul ketika kakek Kurdi keluar rumah. Biasa, manusia yang memaksa supaya memiliki wanita cantik. Dia tidak terima cintanya ditolak. Waktu berputar begitu cepat, tidak terasa matahari sudah berganti bulan. Langit hitam sempurna dengan bintang yang berkedip-kedip seperti mengajak warga bumi bicara. Semuanya sudah terlelap dengan selimut yang membalut tubuhnya. Melepas lelah karena seharian bekerja. Mariana turun dari ranjangnya, melambaikan tangan di depan mata suaminya, memastikan dia sudah terlelap tidur. Ia berjalan ke kamar khususnya yang tidak boleh siapapun masuk, termasuk suaminya. Sebuah kotak berada di tengah-tengah kamar ketika ia membuka pintu. Kotak kayu yang sama dengan yang ia bawa ketika pertama masuk ke pohon beringin. Dengan cepat ia menutup pintu, menguncinya, mendekati kotak kayu. Bongkahan emas di dalamnya bersinar terkena cahaya lampu. Tidak tahu berapa beratnya, yang pasti sangat banyak. Itu berarti kekayaan akan bertambah dan bertambah. Terima kasih, ratuku, kata Mariana sambil mengambil emas-emas itu, menciuminya dengan rasa senang. Emas itu akan selalu ada di kamar ini ketika kau memberikanku budak. Berikan aku banyak budak, maka aku akan memberikan emas untukmu. Suara ratu terdengar dari setiap sudut kamarnya. Aku pasti akan memberikanmu banyak budak, wahai ratuku, kata Mariana sambil bersujud, tangannya masih memegang emas. Pintu diketuk, terdengar suara suaminya memanggilnya. Aku dengar kamu tertawa, kenapa? Tanyanya ketika pintu sudah terbuka. Lihat itu mas, kita akan semakin kaya dan akan menjadi orang paling kaya di kampung ini, kata Mariana sambil menunjuk kotak, mengambil beberapa bongkahan emas. Kita kaya, kata suami Mariana, tertawa sambil menggenggam emas. Kamu simpan kotak ini, aku akan menyimpan sesaji buat ratu. Suaminya mengangguk, mengambil kotak itu lalu menyimpannya di lemari kamarnya. Sementara itu Mariana mengambil sesaji yang telah ia siapkan di dapur. Kelapa hijau, kopi hitam, kue-kue basah, darah ayam hitam, dan bunga 7 rupa. Jangan ganggu aku malam ini. Suaminya hanya mengangguk, kembali ke kamarnya, mencoba untuk menutup mata, melanjutkan tidurnya. Tapi ia tidak kunjung tertidur. Pikiran masih menyimpan perkataan kakek Zul dahulu. Pasti ada bayaran ketika mendapatkan kekayaan gaib. Tapi rasa senangnya mengubur kata-kata itu sejauh mungkin. Ia akan menjadi semakin kaya dan tidak akan diremehkan lagi oleh orang lain. Mereka akan tunduk padanya. Lelaki itu tertawa di kamarnya sambil membayangkan banyak orang yang akan mencium kakinya, meminta bantuan. Ya ratuku yang agung, terimalah persembahan sesaji ini dan budak yang akan aku berikan padamu. Satu tusukan jarum di badan boneka itu yang langsung mengeluarkan darah. Jurus itu kembali tertancap, darah kembali keluar menetes ke bara api. Mariana membuka mata, tersenyum. Ia kembali berhasil memberikan tumbal untuk kekayaannya yang kedua kalinya. Satu mayat lelaki terbaring di kamarnya di atas ranjang. Tidak ada siapapun di rumah itu. Pakaiannya basah oleh darah, matanya melotot, tangannya memegangi lehernya. Rohnya ditarik oleh makhluk besar dan bertanduk ke pohon beringin, melemparkannya ke bawah kaki ratu yang sedang menikmati darah lelaki itu. Kerja bagus, anakku. Ratu mengangkat dagu lelaki yang sedang kesakitan. Masukkan dia bersama mereka, perintahnya kepada pengawalnya. Lelaki itu dilemparkan ke sebuah penjara di mana ada 5 orang di dalamnya. Mereka tampak mengenaskan dengan badan penuh luka. Tulang-tulangnya terlihat jelas tertutup oleh kulit tanpa daging. Karena mereka tidak mendapatkan makanan sudah dari lama. Tangan dan kaki mereka terikat rantai dengan batu besar sebagai pemberatnya. 2 lelaki berjaga di depan penjara itu dengan pedang di pinggangnya dan pecut yang terbuat dari rantai di tangannya. Mereka akan tetap di sana sebelum ratu melepaskannya.
bekerja untuknya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga nanti masih ada season 2-nya ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.